Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Meski berpolemik, Presiden Yudhoyono memerintahkan tim mandiri untuk meneruskan penelitian di Gunung Padang. Sejumlah penemuan yang berpotensi mengubah urutan riwayat Nusantara bermunculan. Namun, sejumlah persoalan juga masih membayangi. Salah satu persoalan yang dihadapi tim mandiri adalah besarnya biaya penelitian Gunung Padang. Kalau dari skalanya tim mandiri ya, kalau dari skala tim mandiri yang skala yang selama ini kita lakukan ya mungkin misalnya untuk pengeboran 10 juta gitu. Pengeboran di 2 tempat mungkin sekitar ya, 100 juta lah. Kemudian untuk arkeologi juga segitu. Kemudian untuk geofisika, geologi juga segitu. Diperkirakan, biaya yang sudah dikeluarkan para peneliti tim mandiri mencapai bilangan miliar rupiah. Belum termasuk pengeluaran rutin. Yang rutin dari tim arsitektur sih 4 orang, Pak. Tidak banyak. Nggak kehitung ya. Nggak kehitung lah. Tapi paling sedikitnya sebulan sekali ke sana. Ya ini biaya BM aja, biaya masing-masing Pak, biaya sendiri gitu artinya. Jadi tidak ada manfaatkan dana dari luar, dari pemerintah begitu kita riset mandiri. Berbagai penemuan di Gunung Padang tentu saja dapat mengobrak-abrik urutan sejarah manusia Indonesia menjadi tidak seperti yang dikenal selama ini. Dalam sejarah kebudayaan Indonesia itu masih banyak yang kosong gitu ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada 2000 sebelum Masehi, 4000 sebelum Masehi. Pengetahuan itu masih jarang gitu ya. Masih jarang gitu ya. Sementara di negara lain itu cukup detail. Mereka punya piramid di Mesir gitu ya. Tembok Cina gitu ya, dan seterusnya, tapi kita sangat sangat minim. Jadi riset ini berguna untuk melengkapi sejarah kebudayaan kita gitu ya. Sejarah kebudayaan Indonesia itu dulu seperti apa. Berbagai dugaan baru yang mencengangkan bermunculan. Atas ini tidak diragukan lagi yang di atas ini, yang situs Gunung Padangnya sendiri bagian paling atas itu jelas man-made. Artinya berdasarkan atau bahan-bahan yang berasal dari batuan kolom-kolom ini, mereka bikin bangunan di atas. Masalahnya adalah apakah bangunan di atas ini yang man-made ini menerus sampai ke lereng ini? Dan dari carbon dating kita tahu ada umur 400 sebelum Masehi, yaitu yang layer pertama yang ada terasering ini. Nah, terus di dalamnya lagi kita juga nemu pasir yang di dalamnya itu umurnya sekitar 8.000, 11.000, kemudian di bawahnya lagi kita punya karbon dating yang 23.000. Dan ini kita lagi ngebor di situ, itu karbon datingnya menunjukkan 4.700 sebelum Masehi. Begitu dari piramida Mesir 3.000 kan, ini 4.700. Jadi itu aja sudah something. Pengeboran serta metode georadar dan geolistrik kemudian menunjukkan bangunan Gunung Padang menggunakan bahan mirip material zaman modern seperti semen purba. Bahkan kuat dugaan di bawah bangunan terdapat ruangan. Ada Pak, ada. Jadi kalau ini kan kita lihat ada batu-batu situ sana situ dengan menhir, kemudian ada tanah. Kalau kita gali tanahnya hanya 1 meteran saja, di bawahnya ada hamparan kolom-kolom andesit yang sangat rapi. Lapisan keduanya. Di bawahnya lagi masih ada lagi kalau menurut pencitraan bawah permukaannya. Ada ruang ya. Ada ruang ya. Sketsa arsitektur Gunung Padang pun dibuat dengan referensi penguatan struktur tanah piramida purba Machu Picchu di Peru yang usianya ratusan tahun lebih muda. Sketsa arsitektur menunjukkan Gunung Padang tidak hanya terdiri dari 5 teras, tapi berupa bangunan dan kompleks yang lebih luas dan canggih untuk zaman purba. Jadi hasil carbon dating kami menemukan adanya indikasi ya 10.000, 16.000 juga ada, 16.000 sebelum Masehi, 10.000 sebelum Masehi gitu ya. Tetapi saya hanya akan bicara mengenai yang 500 saja, 500 sebelum Masehi gitu ya. Itu bukti-buktinya sangat jelas, sudah di carbon dating gitu ya, kebatan gitu ya, strukturnya juga terlihat luas gitu ya. Nah, yang 500 sebelum Masehi itu artinya apa? Artinya dia 1000 tahun lebih tua dari Candi Borobudur.
Biaya yang diperlukan kemudian, baik untuk penelitian maupun pemugaran gunung, diperkirakan bakal meroket. Mengingat proses serupa yang dilakukan pada situs lain, seperti misalnya Candi Borobudur. Persoalannya, urusan dana bukan sekedar perkara jumlahnya berapa. Enggak, ini kan soal tahap kecepatan bekerja aja. Karena tadi birokrasi kita perlu tahu ya, birokrasi itu memang tidak cepat. Kita mengajukan anggaran untuk tahun depan, kita harus mulai 6 bulan sebelumnya. Terkuaknya misteri riwayat Gunung Padang bukan hanya diharapkan para peneliti tim mandiri, masyarakat Cianjur juga. Tentu dengan alasan yang lebih terkait persoalan masa kini. Artinya, ketika bicara cagar budaya, situs Gunung Padang itu harus kita lindungi, kita lestarikan, sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Namun dengan demikian, ketika ada ekspos, kemudian informasi baik melalui media, internet dan sebagainya, orang di luar Cianjur, bahkan ke luar negeri, jadi tahu Gunung Padang. Masalahnya, sudah sesiap apa warga Gunung Padang menyambut turis? Seminim apapun persiapan yang telah dilakukan, terbukanya situs Gunung Padang sebagai kawasan wisata sekelas Borobudur adalah harapan yang dinanti-nanti warga di sana. Dengan membloknya pengunjung, otomatis masyarakat yang nganggur sini bisa berjualan, Pak. Seperti itu, berjualan, membuat cindera mata, kemasan. Jadi itu mengurangi untuk pengangguran, yaitu menguntungkan juga buat masyarakat. Bahkan dari tim-tim membantu tim penelitian juga masyarakat dilibatkan. Itu membantu untuk kesejahteraan masyarakat, Pak. Selama ini kita banting-bantingan lah ya. Peneliti ini juga kan peneliti-peneliti yang sudah bukan peneliti kemarin sore. Peneliti kita ini peneliti yang sudah bertaraf internasional juga. Beberapa peneliti yang saya kira juga sudah settle. Peneliti yang menginginkan bahwa peradaban kita itu mereka curiga bahwa tidak seprimitif yang kita duga sebetulnya nenek moyang kita itu. Mereka ini coba untuk mengeluarkan apa saja yang mereka punya. Selain usianya yang amat tua, dari sisi arsitektur, Gunung Padang tergolong istimewa. Ya, jadi Gunung Padang ini original ya, arsitektur Indonesia, belum ada pengaruh dari luar. Kampung-kampung adat sekalipun yang kami lihat selama ini juga banyak sekali pengaruh budaya luar ya, kayak gitu. Seperti kampung adat Betawi ya gitu, budaya dari Cina sudah masuk. Apalagi candi-candi kan sudah pengaruh dari ritual itu, seperti Hindu, Buddha kayak gitu. Jadi gaya-gaya itu dari luar masuk ke tanah kita. Kalau Punden Berundak ini betul-betul tidak ada pengaruh dari luar dan betul-betul itu asli. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.